Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada informasi yang ingin gue sharing juga ya di video kali ini, sekaligus juga dibahas sedikit, yaitu tentang dua pemain yang diincar oleh Manchester United. Pertama adalah Giovanni Quenda, di mana disebutkan dari akun rekord Portugal yang gue kutip dari United eksklusif mengatakan kalau perwakilan dari Manchester United ini berada di pertandingan Sporting menghadapi Porto di hari Jumat untuk menyaksikan Giovanni Quenda. Manchester United juga akan mengevaluasi Quenda menghadapi Borussia Dortmund di hari Selasa ya. Giovanni Quenda memang disebut-sebut ini sedang diincar betul oleh Manchester United. The Athletic pun juga mengkonfirmasi kabar tersebut ya. Jadi menurut gua ini seperti kayak mengkonfirmasi secara dalam tanda kutip mungkin secara resmi bahwa memang Manchester United ini sangat berminat untuk mendatangkan Giovanni Quenda, pemain yang saat ini masih berusia 17 tahun. Valuasi ada di angka 30 juta euro. Kontrak ya tentu saja ini masih sampai dengan, kalau di sini sampai dengan 2027. Dan kalau gue lihat berapa sih gaji dari Giovanni Quenda saat ini sangat rendah sekali ya. Jadi 9.000 euro per pekan. Nah, Giovanni Quenda sendiri ini disebut-sebut memiliki juga release clause ya dan release clause sendiri dari Giovanni Quenda itu disebutkan 45 sampai dengan 100 juta euro. Dan tadi kalau dilihat bahwa angka ada di sekitar berapa tadi, valuasi 30 juta euro, maka sepertinya memang 40 juta euro ini bisa jadi angka yang bisa ditawarkan untuk menebus Giovanni Quenda, walaupun bisa jadi juga lebih tinggi dari itu. Karena di sumber lain yang gue dapatkan bahwa angka dari Giovanni Quenda ini menyentuh angka 100 juta euro. Jadi menurut gue ada banyak versi, dan kalau melihat Giovanni Quenda yang posisinya ini sering dipasang di posisi sebelah kanan ya, sayap kanan, masih berusia 17-18 tahun, ini angka yang sangat besar sekali. Jadi Manchester United menurut gue memang dari sekarang sampai dengan musim panas nanti ini harus betul-betul sangat intens ya, sangat details bahkan untuk mengikuti Giovanni Quenda. Karena apa? Ada kemungkinan investasi biaya transfer yang sangat tinggi sekali untuk pemain, sekali lagi, yang masih sangat muda sekali, Giovanni Quenda. Salah satu poin plus lainnya adalah tentu saja Giovanni Quenda ini juga sudah pernah bekerja dengan Ruben Amorim, sehingga dia mungkin saling paham ya, bagaimana perkembangan, bagaimana karakter, bagaimana banyak hal teknis maupun juga non teknis. Tapi tetap menurut gue dari sisi biaya ini merupakan investasi yang sangat tinggi sekali. Dan tentu saja Sporting bukan Manchester United, Liga Portugal bukan Liga Inggris. Ini juga menurut gue hal yang harus diperhatikan. Butuh semacam kayak penilaian, analisa yang sangat menyeluruh juga detail untuk Giovanni Quenda. Dan kabar lainnya langsung aja, ini dari Ekrem Konur, ini jurnalis di Turki, yang mengatakan kalau Victor Osimhen ini memiliki release clause 75 juta dan valid ya secara eksklusif untuk klub asing dan akan diaktifkan segera. Napoli ini terus mempertimbangkan ya untuk menjual Victor Osimhen untuk bisa mendapatkan dana untuk investasi masa depan. Di sumber lain juga gue pernah dapatkan bahwa Osimhen ini menjadi salah satu pemain yang dipertimbangkan oleh Manchester United, di samping juga beberapa nama penyerang lainnya yang pernah gue sebutkan juga ya, memang diincar oleh Manchester United. Dan
Ya, Manchester United bahkan di sumber lainnya kalau gua ambil dari Martino di Napoli ini mengatakan Manchester United bisa saja menebus harga Osimhen senilai 63 juta pound, sekitar 70 juta euro, dan ini merupakan hal yang menurut gua sangat mungkin terjadi. Kenapa? Hubungan antara Osimhen dengan Napoli ini sudah buruk. Jadi memang untuk pemain yang berusia 26 tahun, peluang untuk cabut ini sangat tinggi sekali. Cuman perhatiannya juga ada pada harga ya, bagaimana Napoli ingin juga harga yang sesuai terkait dengan Victor Osimhen, di mana menurut Transfermarkt, kalau gua buka Transfermarkt, Osimhen ini valuasinya ada di angka 75 juta euro. Jadi Napoli sangat wajar menginginkan 70-75 juta euro untuk Victor Osimhen, pemain yang tadi masih berusia 26 tahun ya, gua bahas. Saat ini bahkan sudah menciptakan 12 gol dari 16 penampilan bersama dengan Galatasaray. Dari tahun 2020 ada 108 pertandingan bersama dengan Napoli, di mana dia menciptakan 65 gol. Gaji dari Osimhen sendiri ini ada di angka 192 ribu per pekan. 192 ribu itu kalau di Manchester United saat ini ya, 100 itu setara dengan gaji dari sebentar, itu dalam bentuk euro. Kalau dalam bentuk pounds itu ada di angka 161 ribu pounds. Itu lebih tinggi daripada gaji Christian Eriksen dan juga lebih tinggi daripada gaji Jadon Sancho dan juga lebih tinggi daripada Luke Shaw. Wow, ini angka yang menurut gua make sense mungkin ya, kalau Manchester United misalnya menawarkan gaji sekitar atau mendekati angka 200 ribu pounds untuk Victor Osimhen, bisa jadi sang pemain berminat untuk datang ke Manchester United. Tinggal bagaimana biaya transfer. Victor Osimhen sendiri bukan nama baru yang dikaitkan dengan Manchester United, dan kalau gua ingat betul bagaimana dari bahkan Manchester United ketika dikabarkan mengincar Harry Kane, Victor Osimhen ini disebutkan juga menjadi salah satu opsi di sana karena dilihat memang sebagai salah satu striker premium ya. Gue sudah pernah bikin konten striker premium yang juga dihubungkan dengan Manchester United. Ada Matheus Cunha, ada Harry Kane, ada Victor Gyökeres, dan menurut gue Victor Osimhen pun juga masuk di sana dengan karakteristik, dengan atribut juga yang mungkin berbeda dengan pemain-pemain lain. Tapi menurut gue ada faktor yang menarik di mana Victor Osimhen ini masih berusia 26 tahun. Jadi dan dia menurut gua masih memiliki peluang untuk bisa naik lagi valuasinya bersama dengan Manchester United. Dia memiliki kemampuan yang bagus, teruji di kompetisi-kompetisi yang pernah diikuti, misalnya di Liga Prancis bersama dengan Lille, lalu juga di Napoli, dan di Liga Turki bersama dengan Galatasaray. Bagaimana dengan di Manchester United? Di situ selalu menjadi tantangannya, karena yang sudah 10-11 tahun belakangan Manchester United ketika merekrut pemain sering sekali juga dengan kualitas yang bagus di tim sebelumnya, tapi ketika datang di Old Trafford keadaan berbeda. Dan menurut gua salah satu kuncinya adalah analisa yang detail, menyeluruh, dan juga dilakukan dengan dilihat dari banyak sisi lah, tidak hanya dari sisi teknis saja, tapi juga non teknis, siapa di lingkarannya ya yang mendekati dengan pemain itu dan lain-lain, karena sangat-sangat berpengaruh. Tapi gue tetap melihat bahwa Victor Osimhen ini sebagai pemain yang premium. Artinya ketika dia datang, apalagi dengan transfer yang mungkin tinggi ya, 70-75 juta euro, ini akan ada pengaruh dengan striker yang saat ini sudah ada, yaitu adalah Joshua Zirkzee serta Rasmus Højlund. Dan menurut gue ini juga harus jadi pertimbangan. Dan seperti gue katakan di video sebelumnya, untuk mendatangkan striker premium, nampaknya kalau memang itu yang dilakukan oleh Manchester United, salah satu ataupun dua pemain depan dari Manchester United harus dilepas. Dan melepasnya pun juga menurut gue tidak mudah, karena mereka juga mengeluarkan investasi yang tinggi dengan kontrak yang juga panjang. Artinya ada valuasi terkait dengan PSR, karena di situ ada pengaruhnya ya, gue sudah pernah bahas juga. Jadi menurut gue ini harus diperhatikan dengan hati-hati. Kurang lebih seperti itu ya kabar mengenai dua pemain ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.